Baik, kita lanjutkan kembali. Masih tentang daerah asal suatu fungsi ya, daerah asal fungsi. Oke, ini problemnya sama ya, masih sama. Jadi kita perhatikan ada fungsi hx sama dengan akar x kuadrat tambah 2x kurang 3 per x kurang 4 ya. Jadi mirip seperti tadi, tapi jangan takut ya. Jangan takut, jangan ragu ya. Jangan takut, jangan ragu. Oke, kita akan kerjakan perlahan-lahan. Kita tuliskan dulu di tempat untuk menulis ya. Akar x kuadrat tambah 2x kurang 3 per x kurang 4. Oke. Akar. Tadi nama fungsinya adalah hx ya. Hx sama dengan akarnya ini agak besar ya. Dan dia pecahan juga. Oke. X kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. X kuadrat tambah 2x kurang 3 dibagi dengan x kurang 4 ya. Oke, x kuadrat tambah 2x kurang 3 dibagi dengan x kurang 4. Nah, langkah pertama adalah kita harus tahu dulu, ini kan akar ya, sifat dari akar. Sifat dari akar ini akan sama dengan, langsung saya tulis di sini aja ya, sama dengan akarnya bisa kita buat menjadi 2 ya. Oke. Yang tadi berapa? X kuadrat tambah 2x kurang 3. Yang di bawah akar x kurang 4. Oke. Akar x kurang 4. Nah, bisa kita kerjakan seperti ini ya. Bisa kita kerjakan seperti ini. Oke. Kita kerjakan yang boleh yang pembilang dulu. Pembilang dulu boleh, penyebut dulu boleh. Bebas ya. Bebas yang mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari penyebut dulu ya. Penyebut yang akar x kurang 4. Oke. Akar x kurang 4. Pertama, dia punya 2 problem. Dia berada di penyebut, artinya dia tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dia berada di dalam akar. Saya ulangi ya. Dia tidak boleh sama dengan 0 dan dia berada di dalam akar ya. Artinya apa? Kita hanya perlu mengecek syaratnya, berarti kalau tadi di dalam akar x kurang 4, x kurang 4 itu lebih besar sama dengan 0 di dalam akar ya. Kalau dia berada di dalam akar, x kurang 4 harus lebih besar sama dengan 0. Ingat, ini kalau berada di dalam, ini di dalam akar ya, dalam akar. Oke. Dalam akar maka syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, ini dalam akar. Tetapi karena dia berada di penyebut, ini berada di penyebut. Oke, ini posisinya ada di penyebut ya kan? Penyebut. Oke. Berada di penyebut. Artinya apa? Artinya apa? Tanda sama dengan di sini, tanda sama dengan di sini. Saya kasih warna ya. Tanda sama dengan di sini tidak harus, tidak boleh ikut ya, tidak boleh ikut. Ini saya coret dengan warna merah. Jadi dia hanya lebih besar ya, jadi hanya lebih besar. Jadi dia hanya lebih besar sama lebih besar 0 ya. Tanda sama dengannya tidak ikut. Paham ya? Kenapa dia sama dengannya nggak boleh ikut? Lah kalau dia 0 di dalam di penyebut, kalau dia 0 di penyebut itu tidak boleh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Berarti x kurang 4 ini harus lebih besar dari 0. Maka x lebih besar dari 4. Oke, selesai. Ini selesai syarat yang pertama ya, syarat yang pertama. Yang bagian penyebut. Sekarang kita kerjakan bagian pembilang ya, pembilangnya. Kita perhatikan pembilangnya. Tadi sudah kita buat, seperti ini ya. Akar x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. Akar x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, seperti biasa, di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti di dalam akar x kuadrat
tambah 2x kurang 3 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, ini yang kedua ya tadi ya, yang pembagian pembilangnya. Oke, setelah melihat x kuadrat tambah 2x kurang 3, kita harus langsung ingat tentang faktor ya, pemfaktoran. Oke, pemfaktoran ya, faktor. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini? X kuadrat tambah 2x kurang 3. Oke, kita tuliskan begini. X. Oke. Nah, kita harus mencari dua buah bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 3. Ya. Kalau kita kalikan siapa kali siapa, hasilnya harus negatif 3. Kalau kita jumlahkan siapa dengan siapa, ini sama ya, yang ini dengan di sini sama, ini dan ini sama. Hasilnya harus 2 ya, hasilnya harus 2. Siapa itu? Oke, 3 kali negatif 1. 3 tambah negatif 1. Ya kan? 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. 3 tambah negatif 1 hasilnya 2. Berarti kita buat di sini tambah 3 kurang 1. Oke, tambah 3 kurang 1. Karena bentuknya ini lebih besar sama dengan 0, karena dia lebih besar sama dengan 0. Ya, karena dia lebih besar sama dengan 0, yang ini semua ya, yang ini semua lebih besar sama dengan 0, maka jawabannya untuk yang ini ya, kita lihat dulu. Yang ini x-nya nanti akan sama dengan negatif 3. Yang satu lagi x-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan 1. Nah, karena ini tandanya lebih besar, maka jawabannya adalah antara negatif 3 dan 1 yang mana yang besar? Yang 1. Oke. Yang kecil yang negatif 3. Berarti x-nya lebih kecil sama dengan siapa yang paling kecil? Negatif 3. Atau x-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Dari yang paling besar, negatif 3 dan 1 tadi kan. Negatif 3 dan 1. Maka jawabannya ini ya. Ini. Oke, ini untuk syarat yang kedua. Oke. Syarat yang kedua. Sehingga kita simpulkan, kita tuliskan kembali. Pertama, syarat yang pertama ini ya tadi, x lebih dari 4. Oke. Kemudian kita tuliskan x lebih dari 4. Oke. Yang kedua, kita dapat tadi x lebih kecil dari negatif 3. X lebih kecil sama dengan negatif 3. Atau X lebih besar sama dengan 1 ya, lebih besar sama dengan 1. Oke. Ini dua yang sudah kita peroleh ya. X lebih besar 4. Kemudian X lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita buat garis bilangan ya, oke. Katakan di sini 0 misalkan ya. Misalkan di sini 0, di sini 1, kemudian di sini 1, sini 1, 2, 3, ini negatif 3, ini 2, 3, 4. Katakan ini seperti ini ya. Oke. X-nya harus lebih besar 4 ya, X-nya harus lebih besar 4. Kita lihat, X-nya harus lebih besar 4 untuk yang ini dulu. Untuk yang ini kita pakai warna kuning ya. Untuk yang ini X-nya harus lebih besar 4. Berarti dia ke sini ya. Oke, tandanya ke kanan ya. Kemudian untuk yang X lebih kecil dari negatif 3 ya. Untuk yang ini. Berarti dia ke sini. Oke.
maka ini kita tuliskan. Kenapa ada kurung seperti itu? Karena dia ada tanda sama dengan. Untuk yang ini bukan kurung, bulatannya dia kosong ya. Kalau ini bulatannya berisi. Oke. Satu lagi, X lebih besar sama dengan 1 ya. X lebih besar sama dengan 1. Kita pakai warna berbeda. Misalkan warna merah. Oke. Dia ada tanda sama dengan juga. Nah, sekarang kita telaah. X-nya lebih besar 4. Kita telaah dulu daerah sini ya, daerah sini. Siapa saja yang lebih besar dari 4? Kita lihat soalnya. Kalau X-nya lebih besar 4, ya. X-nya lebih besar dari 4. Nih, kita tuliskan. Kalau X-nya lebih besar dari 4, ambil X-nya 5. Ambil X-nya 5, maka ini akan menjadi apa? HX-nya H5 akan sama dengan apa? Kita perhatikan. Kalau H-nya 5, maka dia akan diperoleh kan? 5 kuadrat 25 tambah 10, 2 kali 5 10, kurangi 3. 25 tambah 10, 35, 35 kurang 3, hasilnya 32 ya, akar 32 per 1 ya. Maka dia sama dengan akar 32. Oke, jawabannya ada. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana kalau yang mana tadi? Yang ini ya. Yang di sini ternyata sudah benar ya. Yang lebih besar dari 4 sudah benar. Nah, di sini, di daerah sini. Di daerah sini antara 1 dan 4. Siapa saja antara 1 dan 4? Kita perhatikan. Antara 1 dan 4. Oke, saya kecilkan lagi ya. Antara 1 dan 4. Kalau X-nya 3 misalkan. X-nya 3. Maka H3 akan sama dengan akar dari yang atasnya berapa nih? 3 kuadrat 9, 9 tambah 6, 15, 15 kurang 3, 12. Dibagi dengan 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu negatif 1. Berarti akar dari negatif 12. Siapakah akar negatif 12? Sangat sulit kita mencari akar negatif 12 ya. Tidak ada ya, tidak ada. Karena kita bekerjanya di bilangan real ya. X-nya itu anggota bilangan real. Sebenarnya ada bilangan akar negatif 12. Tapi itu namanya imajiner. Jadi untuk H3 itu dia tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Untuk H3 dia tidak ada. Nah, berarti daerah yang di sini, itu tidak tercakup ya. Tidak tercakup. Nah, sekarang kalau misalkan di daerah yang di mana ini? Sini ya. Daerah yang di sini. Siapa saja daerah yang di sini? Ada 0 ya, ada 0. Berarti coba kita lihat. Kalau dia 0 ya. Kalau dia 0. Kalau dia 0, 0 kuadrat tambah 0 kurangi negatif 3. Berarti negatif ya. 0 dikurangi negatif. Saya tuliskan saja lagi ya. Tadi akar X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Oke, ini dibagi dengan X kurang 4. Oke. Kalau X-nya 0 ya, kalau X-nya 0. Oh, maaf. Kita ulangi ya. Akar
Maaf, ada gangguan teknis ya. Akar X kuadrat ditambah 2X kurang 3 ini dibagi dengan X kurang 4. Kalau X-nya 0, maka 0 kuadrat 0, 0 berarti akar, maka ini negatif 3 dibagi dengan negatif 4. Berarti akar dari 3 per 4. Akar 3 per 4 itu ada ya, akar 3 per 4 itu ada. Oke, berarti di daerah sini ya, di daerah sini dia ada ya kan, di daerah sini dia bisa diperoleh ya kan. Tadi sini udah, ini udah, yang di sini bisa. Nah sekarang yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ya. Yang di sebelah situ berarti kita ambil siapa tadi? Misalkan negatif berapa? Negatif 20 misalkan, negatif 20. Berarti kalau X-nya negatif 20, X-nya negatif 20, maka akar dari besar sekali ya. Katakanlah negatif 20 itu positif, jadinya 400 ya. 2 kali negatif 20 berarti positif ya. Yang atas ini positif, yang atas di sini positif. Yang atas di sini positif dibagi dengan yang bawah negatif. Akar dari negatif dia tidak ada ya, tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang antara negatif 3 dan 1 dan lebih besar dari 4. Saya ulangi ya, antara negatif 3 dan 1 dan lebih besar dari 4. Oke, berarti kita lihat nah ini ya, berarti jawabannya yang E ya, antara negatif 3 dan 1 atau X-nya lebih besar dari 4. Oke, hari ini ya seperti itu ya, tentang apa tadi namanya ini, daerah asal ya, daerah asal fungsi. Oke, seperti itu dulu tentang daerah asal fungsi. Nanti saya berikan sedikit lagi video tentang daerah hasil fungsi ya. Terima kasih, silakan dipahami ya.